warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Tauhir. Di sini akan membahas mengenai illegal fishing di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak pantai mengingat status Indonesia sebagai negara kepulauan. Hal ini mengakibatkan Indonesia mengalami masalah illegal fishing. Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya hayati yang besar. Sumber perikanan laut Indonesia diperkirakan mencapai 6 juta ton per tahunnya. Namun, akibat letak posisi silang Indonesia yang terletak di antara dua benua, Asia dan Australia, dan dua samudra Pasifik dan Hindia menyebabkan wilayah Indonesia rawan terjadinya illegal fishing. Daerah yang menjadi titik rawan tersebut terletak di Laut Arafuru, Laut Natuna, sebelah utara Sulawesi Utara atau Samudra Pasifik, selatan Makassar, dan barat Sumatera, Samudra Hindia. Kasus illegal fishing di Indonesia sendiri sepertinya kurang mendapat perhatian dari pemerintah Indonesia sendiri. Padahal kejahatan illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit bagi pemerintah Indonesia. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia, salah satunya yaitu celah hukum yang terdapat dalam ketentuan pasal 29 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan. Dalam ketentuan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan disebutkan bahwa orang-orang atau badan hukum asing itu dapat masuk ke wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia untuk melakukan usaha penangkapan ikan berdasarkan persetujuan internasional atau ketentuan hukum internasional. Salah satu penyebab utama pencurian ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ialah lemahnya pengawasan akibat rendahnya integritas, moral, serta kurangnya sarana dan prasarana yang memadai. Selanjutnya mengenai undang-undang mengenai illegal fishing, pasal 26 ayat 1, setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengelolaan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin usaha perdagangan. Pasal 26 ayat 2, kewajiban memiliki surat izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud ayat 1 tidak berlaku bagi nelayan kecil dan atau pembudidaya ikan kecil. Pasal 27 ayat 1, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau laut lepas wajib memiliki surat izin penangkapan ikan. Pasal 27 ayat 2, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera asing yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki surat izin penangkapan ikan. Pasal 27 ayat 3, surat izin penangkapan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditertibkan oleh Menteri. Pasal 27 ayat 4, kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan di wilayah yurisdiksi negara lain harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari pemerintah. Pasal 93 ayat 1, setiap orang yang memiliki dan atau mengoperasikan kapal penangkapan ikan berbendera Indonesia melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia dan atau di laut lepas yang tidak memiliki surat izin penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Pasal 104 ayat 2, benda dan atau alat yang dipergunakan dalam dan atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara. Mengenai faktor penyebab illegal fishing. Yang pertama, kebutuhan ikan dunia meningkat. Di sisi lain, pasokan ikan dunia menurun. Terjadi overdemand, terutama jenis ikan dari laut seperti tuna. Hal ini mendorong armada perikanan dunia berburu ikan dimanapun dengan cara legal atau ilegal. Yang kedua, disparitas atau perbedaan. Harga ikan segar utuh, wallfish di negara lain dibandingkan di Indonesia cukup tinggi sehingga membuat masih adanya surplus pendapatan. Yang ketiga, fishing ground di negara-negara lain sudah mulai habis, sementara di Indonesia masih menjanjikan.
Padahal mereka harus mempertahankan pasokan ikan untuk konsumsi mereka dan harus mempertahankan produksi pengelolaan di negara tersebut tetap bertahan. Yang keempat, Laut Indonesia sangat luas dan terbuka. Di sisi lain, kemampuan pengawasan khususnya armada pengawasan nasional masih sangat terbatas dibandingkan kebutuhan untuk mengawasi daerah rawan. Yang kelima, sistem pengelolaan perikanan dalam bentuk sistem perizinan saat ini bersifat terbuka. Pembatasannya hanya terbatas pada alat tangkap. Hal ini kurang cocok jika dihadapkan pada kondisi faktual geografis Indonesia, khususnya zona ekonomi eksklusif Indonesia yang berbatasan dengan laut lepas. Yang keenam, masih terbatasnya sarana dan prasarana pengawasan serta SDM pengawasan khususnya dari sisi kuantitas. Yang keenam, persepsi dan langkah kerjasama aparat penegak hukum masih dalam penanganan perkara tindak pidana perikanan masih belum solid, terutama dalam pemahaman tindak hukum dan komitmen operasi kapal pengawas di zona ekonomi eksklusif.